إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa beriman kepada malaikat punya faidah-faidah dalam kehidupan kita. Ini punya buah yang positif ketika kita mengimani para malaikat. Yang pertama, kita mengetahui betapa besarnya, betapa agungnya Allah tabaraka wa ta'ala. Betapa luar biasanya Allah. Betapa hebatnya Allah. Dari mana kita tahu bahwa Allah maha hebat, maha luar biasa? Dari makhluk-makhluknya, diantaranya malaikatnya. Malaikatnya yang begitu luar biasa kekuatannya, begitu luar biasa akhlaknya, begitu luar biasa jasadnya malaikat itu. Karena disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, sampai-sampai saddal ufuk, Nabi tidak bisa melihat ufuk di depannya, yang tertutup oleh jasad malaikat Jibril. Itu malaikat Jibril. Lalu bagaimana dengan Allah yang menciptakan malaikat Jibril? Maka Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian yang kedua, di antara buah positif yang akan lahir dari beriman kepada para malaikat adalah mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah Allah menciptakan para malaikat. Di antaranya ada malaikat-malaikat yang nanti maslahatnya buat kita juga, nanti malaikat itu ada. Siapa di antaranya yang terkait maslahat manusia? Jibril menurunkan wahyu kepada para nabi. Kalau tidak ada wahyu, kita tidak akan kenal siapa Allah. Kalau tidak ada wahyu, kita tidak akan kenal siapa nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada wahyu, kita tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dan kita tahu cara beribadah kepada Allah ini maslahat buat manusia. Kita tidak dibuat bingung, ditinggalkan begitu saja tanpa panduan. Ada, alhamdulillah, panduan itu ada, diturunkan melalui para malaikat. Kemudian ada juga yang tadi terkait masalah hujan. Ini bukankah hujan ini maslahat manusia, Pak? Walaupun di sisi lain beberapa orang menganggapnya mudarat, tapi secara umum air hujan itu maslahat. Yang membuatnya mudarat kadang-kadang perbuatan dosa kita sendiri. Air hujan barakah. Bahkan Allah sebutkan air hujan itu ma'an mubarakah, air yang penuh barakah. Bagi sebagian orang mungkin bukan barakah, ada menyebabkan banjir misalnya. Tapi secara umum barakah. Siapa yang mengurus hujan itu? Malaikat. Ada malaikat khusus yang ditugaskan untuk maslahat kita. Maka dari sini kita akan mensyukuri nikmat Allah. Begitu pula ada malaikat yang menjaga kita di depan dan di belakang kita, menjaga kita. Kita tidak tahu, Pak, kalau ada bahaya muncul, kita tidak tahu. Bisa jadi ada banyak bahaya yang seharusnya menimpa kita, tapi Allah tepis bahaya itu melalui malaikat-malaikatnya. Karena ada makhluk lain yang tidak terlihat oleh kita dan menjadi musuh bagi kita. Siapa? Iblis dari kalangan jin, syaitan dari kalangan jin. Musuh yang satu ini tidak terlihat. Curangnya apa? Mereka bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Sebagaimana Allah gambarkan dalam sebuah ayat, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarahum. Dia dan yang sejenisnya dari kalangan jin melihat kamu dari arah yang kamu tidak bisa melihatnya. Kalau Anda berhadapan dengan musuh yang terlihat, itu masih memungkinkan kita menghalaunya. Tapi kalau menghadapi musuh yang tidak terlihat, siapa yang bisa menolong kita kecuali Allah? Dan malaikat-malaikat itu yang menjaga kita. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat ini. Kemudian yang ketiga, di antara buah yang kita dapatkan manfaat besar dari beriman kepada para malaikat, kita akan mencoba berhati-hati dalam berkata dan berbuat. Karena ingat, ada malaikat yang apa? Yang mencatat omongan kita. Sebagaimana Allah firmankan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu lafaz yang keluar kecuali pasti di sisinya ada raqibun, ada atid. Ada malaikat yang selalu hadir, ada malaikat yang selalu menulis.
Tidak akan luput apa yang kita ucapkan kecuali pasti tercatat. Dan dari sini kita juga mendapatkan buah lainnya adalah kita mencintai para malaikat. Allah cinta kepada mereka, kita pun cinta kepada para malaikat.